Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Kandranafis, nah ini bisa lihat ikan laut dan ikan air tawar kita sudah satukan. Tapi di sini yang baru masuk untuk air tawar baru pleti, sanke dengan gupi. Ini baru 3 jenis ya. Yang lain belum masuk, saya masih cari untuk yang dimasukkan ke sini. Dan untuk penyatuan ini sudah hari ketiga ya, untuk penyatuannya ini sudah hari ketiga. Tapi yang baru masuk hari ini itu yang warna ini, yang ini 2 ekor, dan yang biru itu yang masuk hari ini, dan yang sana yang cantik itu, yang ini baru masuk hari ini. Kalau yang mana tuh tadi, yang sana itu sudah 3 hari dia bersama ikan pelati, ikan sanke dengan gupi. Ini sudah hari ketiga dia agak tersingkir karena agak takut karena ada ikan besar masuk. Dan seperti teman-teman Kandranafis lihat, ini ikannya tidak masalah ya, tidak bermasalah, karena sebelumnya ikan ini kemarin kita ambil di laut, itu saya langsung salinitasnya saya langsung turunkan, karena memang rencana untuk kita satukan dengan ikan-ikan yang lain, ikan air tawar. Nah dia bentuknya jadinya seperti ini. Oh ya teman-teman Kandranafis, nah untuk ikan air tawar yang masuk ke sini, ini kalau dia sudah, ini masih 16 ya, salinitas 16 ya, hampir sekitar situ. Kalau dia sudah mencapai 14 atau bahkan di bawahnya, ikan peleti itu sudah bisa beranak, dia sudah bisa kawin di situ. Nah, ini sudah jadi, akhirnya jadi kejar-kejar yang sana ya, ini jadi penguasa akhirnya. Nanti kita simpankan wadah untuk dia bisa dia bisa berlindung. Ini akhirnya dia kesana kemari untuk menyelamatkan diri, padahal sebelumnya dia yang menguasai di sini karena dia yang pertama masuk untuk ke air laut. Nah seperti ini ya teman-teman Kandranafis. Jadi di salinitas 16, air laut, ikan air laut dan ikan air tawar itu bisa hidup bersama. Untuk membuat ini jangan satu kali ya, jadi pelan-pelan dikurangi. Untuk yang senior-senior biasanya 2-3 hari itu sudah tahu ini yang dilakukan. Tapi kalau untuk yang pemula, baiknya itu dikurangi terus dia punya salinitas turun ya, paling cepat seminggu lah. Kemudian kejar sampai salinitas 16, sudah sampai di situ baru satukan dengan ikan yang air tawar. Nah ikan air tawar juga dari 0 salinitas itu dinaikkan ya, dinaikkan langsung 5, terus naik nanti jadi 14 salinitasnya. Kalau dia sudah nyaman di 14, nah itu sudah bisa langsung disatukan di angka 16. Nah, ini seperti ini ya teman-teman Kandranafis. Ini saya belum sifon, saya baru beri makan tadi, bisa dilihat itu kotoran di bawah ya. Nah ini saya masih cari untuk pasir ya, kita harus kasih pasir. Kenapa kita kasih pasir? Karena pertama dimakan akarnya ganggang dimakan sama itu. Pertama kita kasih pasir untuk nanti kotoran-kotoran itu ya, pasir yang kasar, yang halus juga ya, dia akan mengendap dan tersangkut di pasir dan bebatuan yang ada di dasar, sehingga nanti dia tidak terlalu kotor seperti ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini airnya agak sedikit kabur ya, karena ada
sisa-sisa makanan yang masih terus melayang, karena di sana bukan filter tapi hanya batu gelembung seperti itu, sehingga jadinya seperti ini. Dia tidak sempat masuk ke filter. Nanti kita coba cari filter. Oh iya teman-teman Karnanapis, nah ini Plety betina, ini sudah siap beranak. Ini di salinitas 16. Nanti kita coba lihat, karena pengalaman saya di salinitas 16 dia setengah mati beranak. Biasanya itu di salinitas 14. Karena ini 16, nanti kita coba lihat. Nah seperti ini. Ini rencananya saya akan masukkan lagi nanti ikan moli. Ikan moli. Kemudian nanti ikan apa lagi? Yang jelasnya ini ikan-ikan yang ini agak besar ya, kurang seimbang dengan ikan-ikan air tawar. Insya Allah ada waktu nanti air surut kita cari yang agak kecil untuk kita masukkan, sehingga dia tidak terlalu jauh perbedaannya. Seperti ini yang biru ini dan yang sana ya, yang sana. Nah, sehingga perbedaannya dengan ikan-ikan tawar tidak terlalu jauh. Kalau seperti ini agak jauh, sehingga terlalu membuat ikan air tawar yang kecil-kecil itu enggan untuk mengintari kolam ini, akuarium ini. Dia akhirnya terpaku di satu tempat seperti itu karena takut. Nah teman-teman Karnanapis, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ikan air laut dan ikan air tawar apa bisa disatukan? Bisa, tapi seperti itu di salinitas tertentu. Dan apakah ikan air laut itu dia akan menjadi tawar 100%? Pengalaman saya tidak ada. Ya, itu pengalaman saya ya, tidak ada ikan air laut yang jadi tawar 100%, tidak ada. Dia di salinitasnya aja yang diturunkan, sehingga dia bisa hidup di air yang payau, perpaduan antara air tawar dan air laut. Jadinya seperti ini, hambar dia ya. Jadinya dia hambar. Kalau di tempat-tempat tertentu ini jadinya hambar dia. Ini kita ambil gambar sore hari, lumayan di bukit begini, di ketinggian begini, masih dekat dengan hutan, nyamuknya lumayan besar. Nah, seperti ini. Oh ya, saya juga simpan ini ganggang ya. Ini ganggang di salinitas 16. Nanti kita coba lihat apa ini bisa. Kalau yang lalu itu dia lama kelamaan akan mati. Nanti tanda-tandanya dia mulai mati nanti itu daunnya mulai terlepas satu persatu jatuh ke bawah. Nah, kalau sudah semakin banyak jatuh di bawah, ini berarti sudah hampir mati. Kita harus ganti. Bukan harus sih, kita ganti supaya ini ada tempat berlindungnya untuk ikan-ikan yang akan bertelur seperti ini. Kita belum tahu ikan Plety ini bisa beranak enggak, ini kita belum tahu ya. Dia kalau di 14 bisa, yang lalu itu saat saya satukan yang tahun kemarin kalau tidak salah ya, itu dia beranak. Dan ada juga yang saya satukan ikan gupi malah beranak ya, baru disatukan semalam, malah besoknya dia sudah beranak. Nah, seperti ini ya teman-teman Karnanapis. Ini masih kurang indah karena pertama dasar tidak belum ada pasir, batu dan pasirnya belum ada. Kemudian di belakang latarnya juga belum ada bebatuan yang kita susun dengan rapi. Dan ini kita bisa rangkai bebatuan nanti dengan menggunakan lem dan semen. Untuk bisa supaya ada rongga, ada seperti gua kecil yang nanti menjadi tempat pelarian ikan-ikan yang ini kalau dikejar dia bisa lari ke situ. Untuk ikan-ikan biru yang saya ambil ini, yang saya lihat kalau dia dikejar dia bisa cepat lari.
Kalau yang agak kecil kasihan dia, kadang-kadang ekornya didapat akhirnya tercabik. Seperti ini bisa lihat itu mulai tercabik. Itu ya. Ekor-ekornya sudah mulai tercabik. Ada satu lagi sebenarnya, tapi dia dikejar sama yang ini, yang Nemo ya, yang untuk yang Nemo, jenis Nemo dikejar sama yang ini, dikejar juga sama yang ini, yang besar dua ini. Sehingga saya angkat saja. Saya kasihan ekornya sudah banyak yang sobek, yang dimakan sudah banyak. Nah, ini. Nah, selama saya satukan ikan air laut, baru kali ini saya satukan dengan ikan yang biru. Ini yang biru kok dia suka makan akar ini ya, akar ganggang. Ini baru pertama kali saya lihat. Sudah 2 ekor tadi yang menarik akar ganggang itu dimakan. Yang ini dia double, bisa kita lihat ekornya itu di sampai sobek seperti itu karena dia dikejar. Ini ke sini bisa jadi stres berlindung atau mungkin akan beranak, saya belum tahu. Tapi kita biarkan aja karena dia setelah yang besar ini masuk, yang 2 ini besar masuk, yang apa yang mana si Nemo itu bukan Nemo sih, si balong yang sana ya. Akhirnya dia sudah kurang mengejar ini. Setelah masuk yang besar dia sudah kurang kejar ikan-ikan yang lain. Sebelumnya dia yang mengejar ini. Tidak boleh ada ikan lain di dekat-dekat, itu dia kejar. Ya. Ini ikan biru. Kalau dilihat ikan biru sih cantik ya. Dan yang ini. Nah ini teman-teman Canada Fish, kalau ada yang tahu namanya bisa komen ya. Saya tidak tahu ini apa namanya. Ini cantik sih, tapi saya tidak tahu namanya ikan apa ini. Nama ikan ini saya tidak tahu apa. Nih. Nanti kita akan bikin bebatuan beberapa. Ini sudah ada saya bikin satu, dia sudah agak berfungsi, dijadikan tempat pelarian kalau dikejar sama yang besar. Nah ya teman-teman Canada Fish, saya tidak tahu ini namanya saya tidak tahu ini apa, ikan apa. Tapi kalau dilihat perpaduannya lumayan cantik ya, kuning, perpaduannya dia kuning, putih, biru, hitam. Seperti ini teman-teman Canada Fish. Lihat. Ini kita biarkan dulu yang karena ada yang baru masuk hari ini, siang tadi ya, siang tadi ini sudah sore, kurang lebih sudah 2 atau 3 jam yang lalu ini masuk yang besar ini. Kita coba lihat nanti perkembangannya, karena saya lihat ini agresif sekali. Dan ikan-ikan air tawar sepertinya ketakutan, ya mungkin karena terlalu besar ya. Kalau yang lalu itu yang cantik untuk dimasukkan di sini sama ikan-ikan tawar itu Nemo, karena Nemo itu tidak seperti ikan ini kalau mengejar sampai seganas itu ya. Kalau Nemo tidak, hanya diusir menjauh saja dari dia. Tapi kalau ikan yang ini dikejar sampai ekornya, sampai cabik-cabik ekor dari peleti.
Bisa jadi juga ini masih seperti begini, masih terlalu agresif karena baru disatukan. Oh ya teman-teman Karanafis, ikan laut dan ikan air tawar itu beda saat disatukan ya. Kalau ikan air laut, dia umumnya ikan teritori ya. Dia kalau sudah di situ dia rasa itu wilayahnya. Sehingga kalau dimasukkan dengan ikan yang lain, yang baru masuk itu dia akan dikejar. Nah, cara penyatuannya sebenarnya ada di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah bikin tutorial menyatukan ikan yang baru dan yang lama, sehingga mereka tidak saling melukai. Ya mungkin hanya tinggal mengejar untuk mengusir menjauh, tapi dia tidak sampai melukai. Dan ini kalau kita lihat tempatnya ini agak kecil. Ini 35 kali 35 kali 35 cm ya. Nanti ini kita akan pindahkan ke tempat yang agak besar, yang ukuran mungkin 80 panjangnya, sehingga pergerakan ikan itu akan lebih leluasa dan mungkin mereka lebih bebas untuk berenang. Karena ini ganas yang dua ini. Yang ini, kasihan yang ini berlindung terus. Bisa jadi karena kalau ikan peleti itu kalau dia sudah menyudut begini, kalau di tempat yang normal ini mau beranak, itu jangan diganggu. Kalau saya lihat ini agak setengah mati kalau kita masukkan moli ya. Kan moli balon itu pergerakannya lambat, bisa jadi nanti dia jadi tinggal bundar-bundar badannya, ekornya sudah tidak ada. Apalagi kalau saya masukkan ikan maskoki. Ikan maskoki lebih lambat lagi gerakannya, jangan sampai ya pada akhirnya jadi bola-bola dia. Nah ini ya teman-teman Karanafis, lihat yang dua ini begitu lincahnya, begitu agresifnya. Jadikan yang lain. Nah ini lari turun dia. Ini lari turun, terganggu mungkin. Naik lagi. Sepertinya kita harus perbanyak tempat berlindung sehingga mereka bisa berlindung ikan-ikan ini. Nah tapi teman-teman Karanafis ya, untuk yang pemula atau teman-teman yang ingin menyatukan ikan air laut dan ikan air tawar, itu bisa dengan syarat punya alat salinitas, sehingga kita bisa mengukur salinitasnya. Dan selalu perhatikan ini air ya, ini air selalu diperhatikan. Kalau umpamanya ini bisa dikasih spidol mungkin sedikit di sini ya, spidol mungkin di sini, atau pokoknya ada dikasih tanda begitu, sehingga kalau dia nanti berkurang atau menguap, itu ditambahkan dengan air tawar, full air tawar ya, jangan dicampur dengan air asin, full air tawar.
Nanti ini kita coba dengan ikan lemon, apa dia akan mengurangi ganasnya ikan yang dua itu, atau pada akhirnya nanti bisa berkelahi. Nah, kita coba ya, tapi nanti kita pantau, kita masukkan kemudian kita lihat. Tapi ikan lemonnya kita mesti lakukan menaikkan salinitasnya dulu. Jadi dia 1 malam atau 2 malam itu kita naikkan salinitasnya jadi 14. Jadi proses 2 kali, dari 0 ke 7 atau ke 6, kemudian ke 10 langsung ke 14. Masukkan di salinitas di sini 16. Nah, demikian ya teman-teman Karanavis, cara menyatukan ikan air asin dan ikan air tawar. Demikian teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.